Semangat dan disiplin adalah kunci meraih cita-cita. Optimis, para atlet muda ini berjuang untuk menjalani sebuah kesempatan besar. Keterbatasan fasilitas latihan bukan alasan untuk menjadi tak terbatas. Theo, pemilik sekaligus pelatih sebuah klub di Makassar ini, tidak hanya menuntun mereka untuk menjadi juara, namun juga mendukung secara finansial. Karena anak didiknya yang tengah berjuang saat ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka dari latar belakang yang ekonominya sangat kurang, dan saya nggak mau membatasi talenta mereka hanya karena masalah materi. Saya cuma berusaha memberi yang terbaik buat mereka. Mereka tidak hanya bertalenta, namun juga memiliki cita-cita besar. Aku ingin menjadi seperti Vita Marisa. Aku ingin seperti Liliana Natsir. Aku ingin menjadi seperti pemain bulu tangkis Hayam Rumbaka dan Jonathan Chris. Aku ingin menjadi Hendra Setiawan. Aku ingin seperti Muhammad Ahsan. Saya pengen menjadi pemain bulu tangkis seperti Ahmad Tantowi. Dan inilah kesempatan emas bagi mereka, para atlet muda berbakat. Audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis untuk pertama kalinya diadakan di 9 kota. Tingginya antusiasme dan banyak potensi menjadikan Makassar sebagai salah satu kota tujuan. Letaknya yang strategis diharapkan dapat menjaring para atlet muda dari Indonesia bagian timur. Audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis adalah sebuah langkah nyata untuk mempertahankan tradisi kejayaan bulu tangkis. Prestasi bulu tangkis Indonesia akhir-akhir ini kurang begitu mengembirakan. Dan kita sebenarnya semua sepakat bahwa kita mesti menghidupkan regenerasi bulu tangkis Indonesia dengan mencari bibit-bibit yang muda, kemudian memperkuat pembinaan. Jadi itu semua komitmen bersama. Geliat peserta sudah terlihat di Gor Sudiang, Makassar sejak pagi hari. Audisi di kota Makassar berhasil menjemput 70 peserta putra usia di bawah 13 tahun atau U13 putra dan 34 peserta U13 putri. 77 peserta putra usia di bawah 15 tahun atau U15 putra dan 26 peserta U15 putri. Total sebanyak 207 peserta di Makassar, Sulawesi Selatan. Usai upacara, seluruh peserta audisi mempersiapkan diri untuk menampilkan permainan terbaik. Tahap screening adalah tahap awal di mana kemampuan dan skill mereka akan dinilai oleh para legenda bulu tangkis. Itu apa ya? Iya, lumayan. Iya, masuk dua-dua nih. Ayo, sana yang bagus. Sana yang bagus. 16. Di proses screening, semangat pantang menyerah terlihat di setiap sisi lapangan. Angel, peserta asal Papua yang sudah sempat menjalani babak karantina, kembali mencoba menjalani kesempatan demi Jarum Beasiswa Bulu Tangkis. Kegagalan tidak membuat Angel menyerah. Tahun lalu saya mengikuti audisi Jarum di Kudus sampai ke tahap karantina. Dan tahun ini saya mengikuti lagi di Makassar. Semoga prestasi saya lebih baik dari sebelumnya. Akmal, ini adalah kali ketiga ia mengikuti audisi setelah gagal di kota Palembang dan Jember. Peserta asal Nganjuk ini kembali mengikuti audisi di kota Makassar. Lalu bagaimana dengan aksi Ikrom? Salah satu peserta dari sebuah klub sederhana di Makassar ini tak kalah gigih. Meski gagal 2 tahun lalu di Kudus, Ikrom bertekad memberikan penampilan terbaik.
Selain tekad yang besar dari para peserta, teknik permainan mereka menarik hati tim pencari bakat. Sampai dengan tahap screening, saya melihat bahwa di Makassar ini dilihat dari sisi teknik dasar, maksudnya teknik pukulan maupun footwork dan cara bermain, kemudian dari semangatnya, saya melihat rata-rata sudah cukup bagus. Ada yang unik dari audisi kali ini. Jumlah pemain kidal di Kota Makassar cukup tinggi. Lebih dari 15 atlet muda bermain menggunakan tangan kirinya. Bermain kidal ternyata berpengaruh pada kualitas pukulan. Potensi pemain dari Sulawesi Selatan ini ataupun kawasan timur Indonesia memang sedikit berbeda dari daerah lain karena banyaknya pemain kidal ya, pemain menggunakan tangan kiri. Adapun karakteristik pemain kidal itu memang sedikit berbeda dengan pemain menggunakan tangan kanan karena biasanya pukulan-pukulan mereka itu lebih tajam dan sulit untuk diduga. Usai tahap screening, nama-nama yang lolos ke tahap turnamen pun diumumkan. Ikrom dan adiknya Nurul serta 18 teman satu klubnya berhasil melangkah ke tahap turnamen. Luwes, kan dulu juga dia karena dapat raket dari Kokris itu karena dia bisa ngambil bola dari bawah, samping.